saya ada niat poligami. Bukan ku buat-buat. Tapi takut sama istri. Apa hukumnya takut sama istri, Pak Ustadz? Orang yang takut sama istri sampai bercakap pun tak berani. Jadi kawan saya bertamulah ke rumah. Kawan-kawan kami juga bertamu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dinaikkan ya kakinya begini. Waktu di rumah kawan tuh dinaikkan begini. Biasalah kita berkawan kan? Naik gitu. Yang kalian foto ya. Naikkan. Langsung datang kawan dia bilang, turunkan kaki kau, turunkan. Takut nampak bininya. Takut nampak bini, tak boleh tamu tu menaikkan kaki ke atas. Laki-laki yang terlalu takut sama bini, itu nanti kalau meninggal, dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, udah azab kali ini. Ku tengok lepas kali ketawa mereka. Macam ada sesuatu yang terlampaskan. Ibu jangan khawatir suami ibu nikah lagi. Tidak akan. Kenapa? Karena di Indonesia ada hukum laki-laki tidak bisa menikah sebelum ada surat yang ditandatangani matre 6.000 yang sekarang sudah naik jadi matre 10.000. Makanya ibu sebelum tidur itu pastikan di dekat tempat tidur itu tak ada matre. Karena banyak orang saya tengok beberapa perempuan pas foto dibuatnya matre di sini. Bahaya itu. Matre sama pulpen sama kertas jangan sampai ada. Takutnya ditandatanganinya. Kemudian surat yang sudah ditandatangani itu dibawa ke pengadilan agama, hakim bertanya. Benarkah ini surat pernyataan ibu siap suami menikah lagi? Benar Pak Hakim. Tanda tangan ibu? Iya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan penuh kesadaran? Putuskan dari Pak Hakim, aku udah silap aku nanti lama-lama gitu. Jadi ibu jangan takut, bapak tidak akan, udah terkunci dia oleh hukum namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Nah, ini ku ceritakan biar supaya tak naik asam lambung ibu. Gimana bu, udah tenang ya? Baru agak tenang orang tuh tengok. Oh, tidak, tadi agak cemas sedikit. Dakwah Plus 62. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, ringkasnya aja 1 halaman. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, seorang ayah berpesan pada anaknya yang sulung, nanti kelak kau jadi orang sukses, gantikan kedudukan ayah jadi tulang punggung adik-adik, biar bisa sepertimu nak. Sukses anaknya yang sulung dan bantulah adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Sang kakak menuntut bayarkan uang yang dia berikan pada adik-adiknya yang sudah sukses. Bagaimana tentang amanah orang tua? Wasiat yang wajib ditunaikan itu namanya wasiat harta. Kalau aku mati, 1/3 hartaku untuk Masjid Al-Muhajirin misal, maka itu wajib ditunaikan. Itu namanya wasiat harta. Wasiat harta tak boleh lebih 1/3. Kalau aku mati, kata jamaah Al-Muhajirin, itu ada ruko di jalan Garuda Sakti untuk jamaah Muhajirin. Setelah dihitung ternyata harga ruko 1 miliar. Harta warisan almarhum cuma 2 miliar. Berarti itu 50%. Tak bisa diambil Muhajirin. Yang bisa diambil Masjid Al-Muhajirin hanya 1/3, 66 juta. Sedangkan harga ruko 1 masjid mesti membayar 333. Karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Adapun pesan-pesan yang tidak terkait dengan harta bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kalau aku mati, tolonglah tanamkan pokok ganja di atas kuburku. Haram.
Jadi jangan anak ini menganggap, oh, ini wasiat ini, wajib. Kalau tidak kita buat nanti ayah kita gentayangan. Memang ayah kau jelangkung. Jadi itulah pentingnya anak ini belajar agama. Kalau aku mati, tolong bawa jenazahku ke kampung. Iya kalau meninggalnya Pekanbaru. Kalau di Papua, 8 jam naik pesawat, ongkos mayat lebih mahal dari orang hidup. Nah, maka tidak semua wasiat itu dilaksanakan. Kau kalau nanti sukses, tolong semua adik-adik kau sekolahkan. Siapa yang mampu menyekolahkan adik S1, S2, S3? Ini kalau tidak dilaksanakan nanti kita terkutuk jadi anak durhaka. Sesuai kemampuan kita. Anak ini kan juga punya anak istri. Dia kan punya nafkah. Berapalah kemampuan dia? Apa kerja dia? Ya kalau kebunnya luas. Ya kalau dia kan musyawarah juga dengan istrinya. Nah, ini. Bagaimana tentang amanah orang tua? Amanah orang tua yang wajib ditunaikan yang terkait harta. Adapun yang tidak terkait wasiat harta, ya sesuai kemampuan kita masing-masing. 2. Apakah wajib bagi adik-adiknya membayar bantuan dari kakaknya? La tubtilu shadaqah dengan manni wal adha. Manni mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kau dulu ke sekolah kan? Kau dulu kalau ketal sedekah kita. Wal adha, jangan menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin. Cakap yang baik, elok, tutur kata yang santun lebih baik daripada shadaqatin yatsba'uha adha. Sedekah tapi menyakiti hati orang. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta balik hibah sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Jadi kalau mau buat baik, pikir baik-baik. Ini adik udah disekolahkan, udah selesai, sekarang diungkit, dituntut. Nah, minta balik pula. Nah, ini menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ancaman. Seperti anjing yang menjilat muntahnya. Itu ancaman dan celaan yang menunjukkan dia adalah tarhib syadid, ancaman yang berat, menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah, baik sedekah pada orang maupun pada masjid. Saya pernah ceramah di masjid di daerah Harapan Raya sana. Tolong Pak Ustadz sampaikan hadis tentang minta sedekah macam anjing menjilat muntah. Kenapa Pak Ketua Masjid? Karena ada jamaah kita ini udah nyumbang 300 juta dimintanya balik. Saya sampaikanlah, al-aidu ila ibati kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta sedekahnya balik sama macam anjing menjilat ludahnya. Rapi-api. Selesai tausiah disampaikan ketua masjid. Mohon maaf Pak Ustadz, yang sedekah itu tak datang kata. Cuma saya tak mau sindir-menyindir tuh. Kalau mau to the point. Jadi kalau ada jamaah gitu panggil dia, sampaikan langsung. Jangan kita disuruh nyerang melalui ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan Pak, saya Irfan, lulusan dari tahun 2013. Izin bertanya Pak, terkait dengan tadi kan masalah reuni dan lain sebagainya. Nah di sini juga mungkin banyak yang berkumpul terkait dengan orang tua Pak ya, yang sudah memiliki banyak putra putri. Semakin saya perhatikan, semakin kesini itu fitnah-fitnah itu semakin banyak Pak. Yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar betul menjadi benar. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua supaya bisa memonitor dan juga mengontrol anak-anak kita supaya kita lebih bisa mengkontrol anak kita lebih baik lagi dan juga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang harusnya tidak benar jadi benar dan benar jadi tidak benar. Itu seperti apa Pak Ustadz? Mohon arahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Tepuk tangan untuk beliau. Izin Kiai, mau langsung dijawab? Langsung aja. Dulu kalau ada orang menfitnah itu melalui mulut ke mulut, MLM, multi level marketing. Mulut si A sampai ke B, disampaikan ke si C, disebut dengan nammamun. La yadkhulul jannata nammam. Tidak masuk surga orang yang bawa-bawa ngomongan si A tentang si B disampaikan oleh si C, akhirnya kelahi mereka. Jadi sangat simpel zaman dulu.
kemudian berkembang kepada apa yang disebut dengan infotainment, menjadi industri ketika masuk ke dalam TV. Lalu kemudian berkembang menjadi medsos. Medsos inilah ghibah yang luar biasa. Diposting di IG, dimasukkan ke TikTok, masuk ke Facebook, grup-grup WhatsApp. Jadi kalau saya kena fitnah, saya posting sekali untuk membantah. Karena kalau kita difitnah, kita diam, disangka orang fitnah itu benar. Maka yang difitnah, dia mesti beli klarifikasi. Pakai bahasa yang jelas, tulisan satu, video satu, posting di grup, di IG, di TikTok, di Facebook, grup-grup WhatsApp, teman-teman dekat, sampaikan. Jadi kalau datang juga yang lain, saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada teman saya, karena teman saya sudah mengenal saya. Dan saya tak perlu menjelaskan diri saya ke musuh saya, karena mereka pasti menyerang saya. Kita hanya perlu memberitahu pada orang yang perlu tahu. Disitulah perlunya klarifikasi. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik, binaba'in bawa berita, fatabayyanu, maka tabayyun, diambil dari kata bayan. Bayan artinya clear, jelas. Dalam bahasa Arabnya tabayyun, dalam bahasa Inggrisnya clear, kita katakan klarifikasi, penjelasan. Ada orang yang tidak paham, kita kasih paham. Tapi ada orang yang makannya dari gagal paham, ini yang susah. Dia kalau nggak paham nggak makan. Dia kalau paham nggak makan, maka dia selamanya memang berusaha untuk nggak paham, biar supaya makan. Mudah-mudahan saudara kita yang makan dari gagal paham segera bertaubat insya Allah. Amin. Jadi kalau ada isu cepat-cepat diklarifikasi, cepat-cepat dijelaskan. Insya Allah keluarga besar SMK Negeri 1 Sukabumi yang sudah saling kenal mengenal, saling tolong menolong. Jangan cuma tolong tentang materi uang, tolong juga tentang menjelaskan ini orang baik. Ini fitnah, ini enggak benar, ini tipu-tipu. Kalau sudah kita jelaskan, kita serahkan kepada Allah. Karena innama anta munzir, kamu hanya sanggup memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak punya kuasa. Saya sampai hari ini hanya bisa menjelaskan, beri klarifikasi, datang ke Majelis Ulama Indonesia, ketemu dengan para alim ulama, bertemu dengan tokoh masyarakat. Lebih daripada itu sudah di luar kuasa kita, bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Allah tidak akan membebani lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Nah, jadi selagi masih bisa dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum. Apapun isunya, isu masalah gerakan radikalisme, isu masalah keluarga, isu ormas terlarang, isu anti NKRI, isu macam-macam isu, itu saya klarifikasi. Itu metode saya dalam menjelaskan. Apa yang saya sampaikan ini berlaku juga buat kita semua. Pak Wali bisa saja diterpa isu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu sebagai Kepala Rumah Tangga, Bapak, adik-adik juga. Maka manhajuna manhajul bayan. Metode yang kita pakai adalah metode penjelasan. Lebih daripada itu, maka di luar kuasa. Ustadz pernah membawa ke ranah hukum, ya. Orang yang mengotak-atik foto saya, lalu dia upload ke Facebook, saya screenshot, saya lapor ke Polda, BAP. Ustaz Somad, nanti kalau lapor ke Polda jadwal Ustaz ceramah gimana? Saya kosongkan jadwal ceramah. Dari Polda ke Jaksa, Kajari, Kejaksaan Negeri. Panggil, saya datang ke pengadilan. Ternyata yang menimbulkan isu tidak datang. Mana dia? Mencret. Saya kosongkan jadwal ceramah 2 kali. Datang, 2 kali nggak datang. Berarti sudah. Nah, jadi perlu. Negeri kita ini adalah negara hukum. Kita bukan tinggal di hukum rimba. Kita bukan tinggal di laut, ikan paus makan ikan hiu makan ikan tuna. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Orang kalau tidak diberi pelajaran, pertama dia usap wajah kita. Lama-lama dia tempeleng wajah kita. Yang ketiga dia tarik rambut kita. Habis itu dia pijak kita.
Teman saya nggak sekasar itu Pak Ustadz, dia cuma cubit aja, bagus. Tapi yang dicubitnya ginjal saya. Memang fitrah manusia ini kalau kita tidak bersikap, mereka akan menginjak kepala kita. Maka dalam Islam tidak hanya maaf, tidak hanya ada terima kasih, tapi juga ada hukum. As-sinnu bis-sinni. Kalau gigimu dipatahkan, patahkan gigi dia. Al-ainu bil-aini. Kalau matamu ditusuknya, tusuk juga mata dia. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya kepada Allah. Bahwa masalah ini perlu diangkat ke ranah hukum, ya. Bahwa ada maaf, maaf ya, tapi hukum tetap berlanjut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kita ucapkan takbir. Takbir. Semangat semuanya, takbir. Masya Allah, jazakumullah khair katsira Kiai yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Insya Allah untuk pertanyaan kedua bagian ibu atau akhwat, ya teteh, ece semuanya silakan. Yang mau bertanya acungkan tangannya, hitungan 3. Yang paling pertama angkatkan tangan, dia yang bisa untuk bertanya. Siap. 1, 2, 3. Silakan. Bisa ke depan? Ya, ibu yang pakai masker. Yang Afwan, ya, itu yang pakai masker. Silakan ke depan, Bu. Silakan. Silakan sebutkan nama, kemudian pertanyaan. Berdiri aja? Berdiri aja ya? Duduk aja. Berdiri? Berdiri. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Sebelumnya saya sudah 3 kali mendatangi ceramah Ustadz mulai dari Parung Kuda, Lapang Merdeka sampai dengan saat ini. Alhamdulillah di sini bisa membuka sesi pertanyaan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Ustadz. Masalah sekarang ini banyak bank syariah yang membuka program untuk cicilan, baik itu untuk mendapatkan porsi haji maupun untuk pelunasan haji itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya menurut Ustadz? Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BJB Syariah tidak akan berani membuat program kalau tidak ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Yang di sana sudah duduk para dewan pakar-pakar di bidang keilmuannya, usul fikih halal haram. Spesialisasi mereka di bidang fikih muamalat ekonomi syariah. Akadnya murabahah, mudharabah, permodalan, wakalah dan lain-lain. Jadi kalau sudah ada fatwa dari DSN, kita tinggal ikut aja. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Selama ada fatwa DSN-nya ikut. Tentang dana talangan haji dan talangan umroh, sudah ada fatwa DSN-nya. Jadi mau yang ikut silakan. Yang nggak mau nunggu nabung pakai uang cash baru berangkat juga silakan. Yang penting yang berangkat nggak nyalahkan yang nggak berangkat, yang nggak berangkat nggak nyalahkan yang berangkat. Bu, si Anu berangkat, untuk apa berangkat umroh kalau hutang? Karena dia juga punya niat, dia juga punya dasar hukumnya. Masalahnya sekarang orang nggak percaya sama Dewan Syariah. Ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel, karena dia percaya sama orang bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke servis AC, dia karena percaya sama orang AC. Jamnya rusak, dia bawa ke toko jam. Handphonenya rusak, dia bawa ke servis handphone. Tapi kalau masalah agama, dia betulin sendiri. Ini bermasalah orang seperti ini. Ketika dia naik pesawat, dia percaya dengan pilot. Dia nggak kenal siapa pilotnya. Dia duduk dengan anteng tidur. Padahal dia nggak tahu pilot itu siapa. Belum pernah lagi penumpang tiba-tiba ngetuk pintu pesawat nanya, Pak pilot saya mau nanya, ini mesinnya manual apa matic? Ini gimana? Posnelingnya gimana? Nggak ada dia nanya, dia percaya. Ketika naik pesawat kamu percaya kepada pilot. Ketika BJB kenapa kamu nggak percaya kepada Dewan Syariahnya?
Nah, jadi kalau sudah dikeluarkan fatwanya, kalau dijelaskan menurut ilmu usul fikihnya, maka tidak semua orang paham proses pengeluaran dalilnya itu. Saya ambil contoh simpel sederhananya begini. Saya mau beli mobil, harganya 300 juta. Saya datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional, selamat pagi. Dia nggak mau assalamualaikum, dia selamat pagi. Saya mau beli mobil, berapa mobilnya? 300 juta, oke, dia kasih 300 juta, saya terima 300 juta, bayar bunga sekian persen, 350 juta, yang 50 riba. Kalau saya datang ke bank syariah, orang nggak ngerti prosesnya, dia bilang, BJB syariah, namanya aja syariah, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Dia nggak ngerti prosesnya, tapi ngomongnya luar biasa. Kalau saya datang ke BJB syariah, Assalamualaikum BJB syariah, Waalaikumsalam, saya mau pinjam uang 300 juta, untuk apa Pak? Beli mobil. Mohon maaf, kami tidak meminjamkan uang, karena uang dengan uang adalah riba. Bapak perlunya untuk apa? Saya untuk beli mobil. Maka BJB syariah akan membeli mobil itu secara cash. Sekarang mobil itu milik siapa? Milik BJB syariah. Lalu datang saya membeli mobil itu, maka akad saya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Ribet Pak Ustadz, susah pahamnya. Maka kalau nggak paham ikut aja fatwa Dewan Syariah. Kenyataannya nggak gitu Pak Ustadz. Waktu kemarin kami pinjam uang nggak dikasih, tapi katanya mesti beli barang. Pada akhirnya kami juga yang beli barang itu. Memang kamu yang beli mobil itu, tapi akadnya taukil. Yang membeli mobil itu memang customer, tapi dia mewakili bank. Maka hakikatnya mobil itu milik bank. Lalu mobil itu dia beli. Akadnya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Itulah yang tidak dipahami. Apa kelebihan bank syariah? Pertama, kita yang berinvestasi dengan bank syariah, maka bank syariah mengeluarkan zakat. Bank konvensional tidak berzakat. Zakat apa namanya? Namanya zakat usaha. Yang kedua, bank syariah dia hanya memberikan pinjaman mudharabah bagi hasil murabahah permodalan. Dia tanya dulu, ini bisnisnya untuk apa? Bisnisnya saya mau ternak. Ternak apa? Ternak ayam. Oke. Ternak tuyul? Enggak bisa. Dia kalau yang haram enggak. Tapi kalau konvensional, kita enggak tahu uang kita itu dipakai untuk apa. Karena mereka melakukan semua transaksi. Jangan lupa. Bagi yang mengatakan saya simpan di konvensional, tapi bunganya nggak saya ambil, kamu sudah menginvestasikan kepada benda barang yang haram, maka dosa jariahnya juga mengalir. Waspadalah. Yang ketiga, sama aja Pak Ustadz, bank syariah juga kalau terlambat kan bayar denda. Betul, tapi denda dari konvensional masuk ke bank. Sedangkan syariah dendanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Orang hanya sepotong saja, dia tahu pada dendanya saja, karena memang denda itu yang paling menyakitkan, itu yang dia ingat. Kemana denda itu pergi dia tidak tahu. Maka saya mengajak, mari menabung ke BJB Syariah. Ustadz Somad ini jangan-jangan agen dari BJB Syariah, baru kenal tadi saya. Taunya dari mana? Itu pas tabligh akbar di atas BJB Syariah. Saya mengiklankan apapun yang berbau syariah, karena saya pedoman tausiah itu 3. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik, orang baik pilih orang baik. Itulah yang membuat orang marah dengan saya. Kenapa? Karena saya menyinggung yang sangat sensitif, perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi. Makanya di Instagram saya itu isinya iklan jual gula merah, baju koko, batik, dan sampai sekarang belum jelas royaltinya. Enggak ada.
Asal datang keripik buat endorse, kerupuk buat endorse, madu buat endorse, gula merah buat endorse. Ini dijamin madu asli, bangkitkan ekonomi umat, dibawa pulang istri tidak akan marah walaupun asli. Yang ketawanya belakangan nyusul lambat nangkap. Jadi ikuti saja kalau sudah ada Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa dan Bank Syariah, BJB Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Muamalat, BSI tidak berani mengeluarkan produk karena melanggar undang-undang tanpa ada fatwa dari DSN. Yang mau pakai talangan haji umroh silakan, yang nggak mau silakan nabung, tapi jangan salahkan mereka yang berangkat karena ada fatwanya. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira kepada kiai yang sudah menjawab semua pertanyaan, 2 pertanyaan Masya Allah dijawab dengan lengkap dengan ilmunya. Dan ini ada pertanyaan titipan kiai terakhir, ini ditulis enggak langsung dari hamba Allah, enggak tahu namanya siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di sekolah kami ini ada koperasi. Salah satu usahanya adalah simpan pinjam, di mana anggotanya dapat meminjam uang dengan potongan provisi dan bunga menurun. Setiap tahunnya hasilnya dibagikan ke setiap anggota secara proporsional. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita menerima SHU atau sisa hasil usaha tersebut? Di Sukabumi ini ada tokoh ekonomi syariah yang level internasional. Dipakai sampai ke Maroko. Namanya Dr. Syafi'i Antonio. Program berputar uang di SMK Negeri 1 ini sudah bagus, tapi belum syariah. Maka undang beliau kemari, diislamkan ini. Disyariahkan. Itu solusinya. Itu solusinya. Ini belum syariah. Jangan sampai orangnya yang sudah baik-baik lalu kita termakan riba. Lebih cepat, lebih baik. Karena semua bank-bank konvensional di Indonesia ini, termasuk Bank Riau, bank yang sudah menjadi syariah di Indonesia ini 3. Yang pertama, Bank Aceh. Yang kedua, Bank NTB. Yang ketiga, Bank Riau. Yang bukan divisi syariah. Memang murni sudah menjadi syariah, nggak ada lagi konvensionalnya. Dan di antara timnya di situ adalah tim tazkiyah, Dr. Syafi'i Antonio. Jangan sampai orang Sukabumi yang punya pakar malah dipakai orang lain. Maka datangkan beliau kemari, minta supaya dia robah ini menjadi syariah. Jangan khawatir, jangan takut, tetap berjalan. Maka insya Allah berubah dia menjadi syariah, halal ke depannya insya Allah. Amin. Nah, itu solusi. Saya tidak mau cerita masalah karena saya khawatir pulang dari sini kami mau dengar ceramah Ustaz Somad untuk menghilangkan masalah. Tiba-tiba nambah masalah. Disyariahkan ini insya Allah selesai masalah. Kalau makan riba efeknya 4. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Waktu bangkit dari padang mahsyar seperti kerasukan setan. Yang kedua, ayyuma lahmin nabata min haramin. Uang riba yang dibelikan makanan masuk ke dalam mulut berubah jadi darah. Nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang ketiga, darah yang masuk dari sepiring nasi hasil riba masuk ke dalam jantung, dari darah jantung nyembur naik ke otak, otaknya jadi hitam. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, gara-gara darah riba otaknya jadi jahat. Jangan heran kalau anak-anak itu nakal, bukan kesalahan anak tapi kesalahan orang tua karena memberi makan riba. Kemarin saya baru saja dari Cibinong ke pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah Jasinga. Maka di sana anak-anak tidak boleh memakan ayam, kambing, sapi yang tidak jelas yang motong siapa. Ustaz Somad
di pesantren ini, sapi, kambing, ayam ini yang motong jelas ini ustadz-ustadz abi-abinya. Kenapa begitu Pak Kiai? Karena di antara yang mempengaruhi otak anak adalah makanan. Kalau makanannya haram, maka pikirannya. Jangan heran kalau kita ngobrol sama orang 5 menit, cuma 1 menit yang halal. Habis itu haram aja. Karena otaknya hitam. Yang keempat, rajulun as'as akbar, ada orang yang rambutnya kusut berdebu. Karena dia takut nyisir, takut rambutnya gugur, bayar dam karena sedang ihram. Di tanah suci berdoa, ya Rab, doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Padahal dia di tanah suci. Mata'amuhu aram, makanannya haram. Masrabuhu aram, minumannya haram. Malbasuhu aram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil aram, diberikan makanan haram. Jadi kita jaga supaya selamat dari riba ini. Insya Allah ada solusinya, ada nampak. Pulang Ustadz Sapi Antonio, selalu beliau pulang, maka insya Allah beliau menyampaikan, Ustadz Somad kalau ketemu dengan orang Sukabumi sampaikan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Kiai Abdul Somad. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang usianya, amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kiai Afan, satu lagi katanya. Ada titipan pertanyaan. Apa hukum ada alumni dari sekolah ini, alumni yang kerja di luar negeri, kemudian dia ada yang memotong hewan kurban, dan yang memotong hewan kurban ini bukan umat Islam, bukan orang Islam. Nah, apa hukum memakan daging sembelihannya tersebut? Syukran. Oh, Afan sedikit. Jadi dagingnya yang sehari-hari dimakan Kiai, apa hukumnya begitu? Syukran. Di Amerika ada namanya Islamic Center. Di Inggris ada namanya Islamic Council. Di Australia juga banyak daging, di Sydney, di Melbourne. Waktu saya ke Sydney, ke Melbourne, saya diperlihatkan tempat jual. Saya cuma mau ngasih tahu saya masuk ke Sydney sama Melbourne. Cuman Singapura aja yang nggak masuk. Nah, jangan khawatir. Jadi artinya jangan khawatir. Nah, andai adik-adik dari SMK Negeri 1 berprestasi lalu ditempatkan di salah satu wilayah di Amerika yang muslimnya nggak ada sama sekali. Masa makan telur puyuh terus? Pengen makan daging ayam, sapi, kambing, gimana caranya? Solusinya begini. Guru saya, dosen saya waktu di Darul Hadis Maroko, dia kuliah tamatan S2 Inggris. Cerita dia, waktu di Inggris, kebetulan dia di lokasi kota yang nggak ada muslimnya. Untuk dapatkan daging halal payah. Jadi saya tanya, gimana Syekh kalau mau makan daging kambing? Saya cari daging kotak yang ada tulisan kausher. Kausher adalah label halal punya Yahudi. Orang Yahudi tidak makan kambing, sapi, lembu, kerbau, onta yang di-strom pakai listrik, yang mati dengan stunning, atau yang pakai masuk air, atau yang mereka tetap potong. Kenapa? Karena orang Yahudi mengikut syariat Nabi Musa alaihi salam tetap memotong. Jadi tetap potong. Adapun sembelihan Yahudi dan Nasrani dalam saat terdesak boleh dimakan. Dalilnya, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ta'am di situ artinya sembelihan. Sembelihan Yahudi dan Nasrani pada saat kita berada di daerah minoritas, daripada makan telur ayam terus, maka boleh dimakan. Begitu kata guru saya dulu waktu di Maroko, bukan kata Abdul Somad. Tapi di Sukabumi nggak ada alasan.
Maka mesti dicari yang nyembelih jelas orangnya, akidahnya, muslim, dipotong dengan bismillah. Jelas? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian orang berpendapat membaca Yasin adalah bid'ah. Yasin itu apakah Quran? Apa hukum baca Quran? Iqra'ul Quran, dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah Quran. Apakah Yasin masuk dalam Quran? Masuk. Dalam hadis, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Dalil yang paling tinggi namanya Quran. Apakah di dalam Quran ada disuruh membaca Quran? Ya. Dalil nomor 2 adalah hadis. Apakah ada hadis menyuruh baca Quran? Ya. Iqra'ul Quran. Quran, hadis. Sekarang yang ketiga ulama. Apa kata ulama tentang membaca surat Yasin? Nama kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata dia dalam muqaddimah surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Sulit rezeki, baca Yasin. Susah mati, baca Yasin. Mana tahu kita disuruh orang menjenguk ke rumah sakit, tak mati-mati. Udah seminggu dibilang mati, tidak. Dibilang mau dikuburkan belum mati. Bacakan Yasin. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah usah bacakan, meninggal langsung. Dimudahkan Allah SWT. 2 gendang ya, kalau tak sehat, mati. Usaha rezeki, bacakan Yasin. Seluruh dunia ini melarang kita membaca Yasin. Kalau Quran membolehkan, hadis menganjurkan, ulama memberikan motivasi. Ikut cakap orang atau ikut Quran sunnah? Ikut Quran sunnah. Oh, ikut cakap orang. Kalau kita ikut cakap orang nih, oh, gila kita dibuat orang. Sujud sajadah itu apa Pak Ustadz? Sujud itu namanya sujud tilawah. Nama sujudnya sujud tilawah. Ketika membaca ayat sajadah. 15 titik dalam Quran. Ketika dibaca ayat itu, pas sedang baca, walaupun tidak sedang sholat, langsung sujud. Saya sedang transit di Bangkok. Bangkok itu ibu kota Thailand. Pas sedang transit di Bangkok, di samping saya ada orang Mesir. Dia baca Quran. Orang Mesir itu kalau nunggu pesawat baca Quran. Pas lewat ayat sajadah, sujud dia langsung. Allah, menengok semua orang Bangkok. Kalau kebetulan ayatnya dibaca imam sedang sholat, maka imam itu sujud. Makmumnya ikut apa tidak? Ikut. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Kalau dilawan imam itu namanya makmum oposisi. Kalau kebetulan sedang di masjid baca Quran, yang membaca itu sujud, yang mendengar terserah. Kalau mau sujud, sujud. Sunnah, baik. Apa yang dibaca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afdatahu biquwwatihi wa haulihi wa quwwatihi bi qudratihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak hafal saya Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan kuat-kuat. Nanti tahu kawan sebelah. Tak hafal kok ya. Jelas? Salat witir itu artinya penutup Pak Ustadz. Kalau setelah Isya kita lakukan, salat malam kita nanti bagaimana Pak Ustadz? Siapa yang bilang salat witir itu salat penutup? Witir itu artinya ganjil. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i, wal watr. Syafa' artinya genap, witir artinya ganjil.
Memang ada hadis kata Nabi, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah solat terakhir kamu di waktu malam itu adalah witir. Tapi itu bukan perintah, itu anjuran. Yang paling bagus solat witirnya di ujung. Tapi kalau ada orang solat witir di awal, hukumnya boleh, karena ada dalilnya. Yang tak boleh itu kita buat tak ada dalil. Kau kenapa buat itu tadi? Suka aku lah, aku mau ibadah, apa kau urus-urus aku? Tak bisa, karena ada aturannya. Tentang sholat witir di awal malam setelah isya sebelum tidur, pernah tak ibu mendengar hadisnya? Sholat witir setelah isya sebelum tidur di awal malam, pernah tak dengar hadisnya? Itulah yang kita baca tadi. Kemana ibu bapak semua? Kemana kalian waktu ku baca itu tadi? Jangan-jangan semua jamaah ini udah pulang. Yang di depan ini jin semua. Nah, itu yang ku baca tadi 183, 186. Nabi berpesan kepadaku. Siapa tadi itu? Siapa aku? Abu Hurairah. Katanya jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15, jangan tinggalkan rakaat duha, jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Hah? Apakah ibu bapak pernah mendengar hadis pesan Nabi witir setelah isya sebelum tidur? Baru aja kita kaji. Ilaha illallah. Itulah akibat belum makan kue. Ini pikiran tuh fokus dia ke kue. Jelas? Pak Ustadz, kira-kira sampai nggak doa kita untuk orang tua meninggal sedang sedang kita masih termasuk orang yang lalai, masih lemah iman. Imannya ada apa enggak? Asal ada sampai, walaupun low signal. Selama dia beriman sampai. Tapi kalau sudah tak beriman tak sampai. Mana dalilnya? Maka istighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim tidak boleh memintakan ampun mendoakan ayahnya karena ayahnya beda server. Tak Islam. Selama Islam maka doa sampai. Siapa saja yang datang mengikut pengajian Ustadz Somad ke Jalan Kamboja, maka dia lewat ziarah kubur 2 kali. Depan itu kan ada kubur. Waktu lewat kubur itu, saya berapa kali pun saya lewat di kubur itu tetap baca doa. 5 kali pun saya keluar tetap baca doa. Asal lewat, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'allahu lakumul afiyah. Mau balik, mau masuk kemari, itu juga. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Itu bacaan yang diajarkan Nabi. Tapi kami Pak Ustadz, diajarkan Ustadz kami pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa minimalis. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatlah kalian penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati yang mati duluan dan mati belakangan. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Semoga kami dan kamu dapat kebaikan. Tak ada keluarga saya di situ. Apakah sampai doa saya itu ke mereka? Kok tahu ibu sampai? Pernah rupanya ibu jalan-jalan ke sana. Kok tahu ibu doa saya itu sampai? Karena diajarkan Nabi. Tak percaya sama Nabi kafir, masuk neraka. Saya minta doakan kakak saya lekas sembuh. Nanti di akhir majelis kita baca doa.
Mau tanya di luar tema Pak Ustadz. Bagaimana perhitungan besarnya zakat uang harus dikeluarkan untuk rumah saya tinggali saat ini. Punya mobil, harganya 500 juta. Sebetulnya 500 lebih, tapi kita kedua-dua kenal lama 500 aja lah. Ada tak zakatnya mobil itu? Mobil itu ada zakatnya? Mana ada zakatnya? Mobil itu ada zakatnya. Punya rumah tipe 36, 150 juta. Ada zakatnya? Tak ada zakatnya. Zakat itu ada pada tabungan yang disimpan selama 1 tahun tak berkurang. Batasnya 85 gram emas. 1 gram emas 1 juta. Sebetulnya 1 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta sama dengan 85 juta. Ibu punya tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ibu punya uang tabungan 100 juta. Amin. 100 juta ini apakah sudah kena zakat atau belum? Dari mana bilang udah? Tadi Ustadz bilang kan ambang batasnya 85. Ini kan 100. Ustadz jangan ngetes-ngetes kami terus. Nanti naik darah tinggi kami nih. Maka disimpan dari mulai 12 Rabiul Awal tahun lalu. Sekarang 12 Rabiul Awal bulan Maulid. 1 tahun disimpan lewat 85 gram kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh, bukan utang. Disimpan selama 1 tahun bulan Hijriah, Muharram Safar. Jumlahnya lewat 85 gram sama dengan 80 juta untuk hitungan sekarang. Maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Berapakah 2,5% dari 100 juta? 2,5 juta. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan tabungan ibu 1 miliar. Keluar zakat 25 juta. Jelas? Mobil tak ada zakatnya, motor tak ada zakatnya. Kecuali kalau ibu bisnis jual beli mobil. Itu lain. Tapi kalau mobil yang dipakai, tak ada zakatnya. Rumah, tak ada zakat. Ustadz, saya mau tahajud, tapi tak ada pakai tidur. Apakah itu tahajud namanya? Dari mulai habis isya jam 8 sampai azan subuh jam 5, itu namanya qiyamul lail. Kalau pakai tidur namanya tahajud. Kebetulan ibu tidurnya jam 1. Saya tidur jam 1 Pak Ustaz. Ibu kerja? Enggak. Terus nonton drama Korea. Sebelum tidur takut saya ketinggalan azan subuh, jadi saya sholat dulu. Apa namanya? Qiyamul lail. Qiyam artinya tegak di waktu malam. Saya sholat qiyamul lail. Usolli sunnat qiyamil lail. Tapi kalau pakai tidur dulu, tadi kebetulan pas iklan tuh saya ada tertidur sedikit Pak Ustaz. Namanya tahajud. Dan saya sholatnya pas iklan dulu Pak Ustaz. Ada orang gitu, nonton, pas iklan, wudu. Nah, iklan lagi, sholat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kalau pakai tidur namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, bukan semua malam. Tahajudnya Nabi itu macam mana Pak Ustadz? Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, 1/6-nya tidur lagi, baru sholat subuh. Saya ulang sekali lagi. Setengahnya tidur,
sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur lagi, baru sholat subuh. Saya ulang sekali lagi. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur lagi. Paham? Apa pula paham? Saya aja tak paham. Itu maka mengaji itu penting paham. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur. Kok ibu paham? Cemana cara menghitungnya? Sekarang saya ajari cara menghitungnya. Menghitungnya dari isya sampai ke subuh. Sekarang kita perhitungan di Pulau Sumatera. Walaupun yang menonton ini ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua. Beda jam sana. 3 jam beda kita dengan saudara kita di Raja Ampat. Kami di Riau, Sumatera, habis sholat isya jam 8. Azan subuh jam 5. Sekarang kita hitung. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 9 jam. Tadi rumusnya yang pertama, masih ingat? Setengahnya tidur. 9 jam bagi setengah, berapa? 4,5 jam. Oke, jam 8 tidur. 9, 10, 11, 12. Berarti bangunnya jam 12,5. Itu yang dimaksud dengan nama sulusahu, nama nisfahu, tidur setengahnya. 9, 10, 11, 12,5. Paham? Udah. Baru tadi yang jurus kedua? Sepertiganya tahajud. Berapa nih? 9 jam. 9 jam. Sepertiganya berapa? Tadi jam 12,5. 1,5, 2,5, 3,5. 1,5, 2,5, 3,5. Berarti jam 3.30 Nabi tidur. Terus jurus yang ketiga? Seperenamnya tidur lagi. 9 jam nih seperenamnya itu berapa? Seperenam, 1,5 jam. Tadi tidurnya tadi jam 12,5, 1,5, 2,5. 1,5, 2,5, 3,5. Dari 3,5 ke jam 5 tuh 1,5 jam kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan 1/6. Paham? Ada kalian catat? Setengah tidur, 1/3 tahajud, 1/6 tidur lagi, baru sholat subuh. Itu yang afdal. Catat cara menghitungnya dari catat. Udah catat semua? Catat. Yang tak paham tanya yang menulis. Rupanya yang menulis pun tak paham juga. 9 jam, setengahnya 4,5 jam. 1/3-nya 3 jam. 1/6-nya 1,5 di ujung. 4,5 jam tidur, 3 jam, baru 1,5. Itulah makna hadis Nabi, cara pembagian malam. Ustaz, apa arti mimpi saya? Sudah 5 kali saya mimpi jumpa dengan Ustaz. Kalau kita jumpa mimpi ulama, kata Imam Ibnu Sirin, artinya kita sama dengan ajaran dia sesama ahlus sunnah wal jamaah. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Ustadz dulu termasuk orang awam masalah agama ini. Saya dulu awam, tapi saya sering nonton Ustadz. Lama-lama saya banyak tahu tentang agama ini. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ilmu saya ini hanya dengan cara melihat YouTube? Menonton YouTube, kalau Ustadznya ada di dunia ini, Ustadznya ada, maka kita ambil ilmunya dari YouTube, sah.
Saya sudah ijazahkan semua ceramah, semua hadis, semua riwayat, sama doa, semua buku-buku, semua sudah saya ijazahkan. Jadi syaratnya, pertama dia mesti Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia ada di dunia ini. Ustadz Abdul Somad ini ada tak di dunia ini? Ada. Ada orang yang di YouTube itu ada di YouTube tapi tak ada di dunia, ada tak? Ada, Jarjit. Saya bolak-balik ke Malaysia, tak ada jumpa Meme, tak ada Jarjit, tak ada Bang Saleh, Upin Ipin, sampai sekarang belum jumpa lagi. Ada dia di YouTube tapi tak ada di dunia ini. Jadi selama ustadznya ada di dunia ini, Ustadz Adi Hidayat ada, Gus Baha ada, Ustadz Arifin Ilham Allah maghfirlahu warhamhu ada, Buya Yahya ada, Ustadz Idrus Ramli ada. Selama dia ada di dunia dan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita ambil ilmunya. Paham? Saran saya kepada ulama yang Indonesia, khusus kepada Tuan Guru, waktu ada pengajian tabligh akbar, jangan lupa untuk menyampaikan cara berwudu dan cara sholat yang benar. Sebab masih banyak orang awam yang hanya sholatnya ingin memenuhi kebutuhan saja. Mana sholat benar? Coba tulis cara mencari video Ustaz Somad, tutorial cara mencari video. Oke? Cara wudu, tulis Somad wudu. Tulis ya, kita tes ya. Somad wudu, uas wudu. Kalau payah nulis Somad, uas. Uas wudu. Takkan keluar nasi wudu. Tutorial wudu 11 menit. Dari mulai kumur-kumur sampai basuh kaki. Tonton kan ke anak, nah begini cara wudu. Nah, wudu. Cara sholat, buat uas sholat. Terserah, uas apa? Mau nyari aliran sesat, buat uas sesat. Ada nanti dibahasnya aliran sesat. Uas sholat. 6,6 juta 3 tahun yang lalu. Wah, macam Allah, merinding. Apa pula merinding ini? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Begitu cara mencarinya. Apapun yang mau kita cari di YouTube, alhamdulillah ada. Jangan lupa tonton terus, subscribe, like, share, and comment. Kami dari Sanggar Dakwah SMA Negeri 1 Tapung Hilir ingin minta sesuatu kenangan dari Ustadz. Sanggar dakwah kami belum memiliki nama. Untuk itu mohon kiranya Ustadz bisa memberi nama untuk sanggar dakwah kami. Nama sanggar dakwahnya Kuntum Khaira Ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum Khaira Ummah. 3, bisa buat yayasan. Karena mendaftar di Menkumham mesti ada 3. Kuntum Khaira Ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Izin tanya Pak Kiai, dalam satu desa ada lembaga yang ngurus dana kurban 12 kelompok. Satu kelompok 7 orang. Satu orang 1 tahun terkumpul 2.400.000. Jadi kalau dikalikan 2.400.000 kali 7 orang 16.800.000. 16.800.000 kali 12 201.600.000. Harga sapi per ekor berkisar 18 juta, 16 juta, 15 juta. Pertanyaannya, bolehkah uang 201.600.000 itu dibelikan sapi 12 ekor dengan harga sapi yang berbeda-beda? Jadi intinya uang per kelompok tersebut saling menutupi harga sapi yang ada. Lihat pada akadnya. Makanya akad di awal. Beda antara zina dengan nikah itu pada akadnya. Mohon maaf, beribu maaf. Beda antara akad konvensional dengan syariah itu pada akadnya. Saya serahkan uang berapa tadi? Saya serahkan uang 2.400.000 untuk membeli hewan kurban, lebih kurangnya untuk biaya operasional tunai sah. Jadi sisanya itu dipakainya lah untuk menutupi, untuk beli golok, untuk beli tali, untuk sewa petugas jaga malam, untuk tukang ngangon cari rumput, untuk yang lain-lain. Nah, karena akadnya dari awal. Tapi kalau akadnya saya bayarkan 2.400.000 untuk kurban, ternyata berlebih, lebihnya mesti dibalikkan. Maka tengok pada akadnya. Demikian. Maka saya anjurkan untuk tahun akan datang, akad kurban itu bunyinya begini.
saya serahkan 2.400.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai sah. Jadi kalau ada berlebih bisa dipakai untuk menutupi ini, untuk biaya operasional dan lain-lain sebagainya. Dakwah Plus 62.